Harus diakui bahwa dalam sejarah dunia pernah diisi oleh hadirnya sistem negara khilafah. Sistem ini memang mengalami evolusi dari awal terbentuknya pada abad ke-7 hingga berakhirnya pada awal abad ke-20. Khilafah berasal dari kata khalafah yang berarti yang menggantikan atau meneruskan. Jadi secara harafiah, seorang khalifah adalah seorang pengganti Nabi Muhammad. Sedangkan khilafah adalah kepemimpinan kaum muslimin yang menggantikan atau meneruskan kepemimpinan Nabi Muhammad. Berdasarkan tradisi awal, pengangkatan seorang khalifah didasarkan pada kesepakatan pemimpin-pemimpin kaum-kaum yang ada dalam komunitas umat muslim. Keputusan para pemimpin kaum-kaum itu kemudian ditaati oleh anggota-anggotanya. Atau dalam istilah khususnya, ditentukan oleh ijma para ulama, kemudian dibaiat oleh umatnya. Mari simak video ini hingga selesai agar tidak salah paham dan tidak terjebak pada paham yang salah. Khalifah pertama di dunia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ditetapkan sebagai khalifah segera setelah Nabi Muhammad wafat tahun 632. Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai pengganti Nabi Muhammad oleh umat Islam di sebuah balairung yang disebut Sakifah, yaitu ketika dirinya tampil berorasi untuk menentang kelompok Ansor yang hendak mengangkat seorang khalifah dari golongannya sendiri. Umat Islam ketika itu dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok Muhajirin dan kelompok Ansor. Kelompok Muhajirin adalah para imigran yang bersama Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan kelompok Ansar adalah penduduk lokal Madinah yang telah memeluk Islam dan berjuang bersama dengan Nabi. Baik kelompok Muhajirin maupun kelompok Ansar, keduanya sebenarnya juga terdiri dari beberapa kaum. Tetapi kita tidak perlu bahas secara detail di sini. Ketika Nabi Muhammad wafat, kelompok Ansar ingin mengangkat seorang khalifah dari kelompoknya sendiri. Jika hal itu tidak diterima, dari kelompok ini menawarkan opsi setiap kelompok dipersilakan untuk mengangkat khalifahnya sendiri-sendiri. Mendengar hal itu, Abu Bakar tampil berorasi di tengah-tengah musyawarah para pemimpin kelompok Ansar tersebut. Abu Bakar menentang rencana mengangkat seorang khalifah dari kelompok Ansar dan menolak ide setiap kelompok boleh mengangkat khalifahnya sendiri-sendiri. Abu Bakar mengusulkan agar kelompok Ansar memilih satu dari dua nama yang diusulkannya, keduanya dari kelompok Muhajirin, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Para pemimpin kelompok Ansor menolak dua nama yang diajukan oleh Abu Bakar. Mereka justru memilih Abu Bakar sendiri untuk menjadi khalifah. Abu Bakar tidak lain adalah mertua Nabi Muhammad, ayah Aisyah. Abu Bakar adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Setelah para pemimpin kelompok Ansar sepakat untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah, seluruh kaum dalam kelompok itu kemudian membaiat Abu Bakar sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad untuk memimpin kaum muslimin. Mengetahui bahwa orang-orang Ansor telah membaiat Abu Bakar sebagai khalifah, orang-orang Muhajirin pun ikut berbaiat juga, termasuk juga orang-orang dari Bani Hashim yang adalah klan Nabi Muhammad. Dari jalur ayah, Abu Bakar termasuk juga bagian dari Bani Hashim. Setelah mayoritas kaum muslimin telah membaiat Abu Bakar sebagai khalifah, tetapi ada juga kelompok kecil yang tidak. Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad, awalnya juga tidak ikut membaiat Abu Bakar. Orang-orang yang menolak Abu Bakar sebagai khalifah menganggap bahwa Nabi Muhammad sebelum wafat telah menunjuk Ali sebagai penggantinya. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah dipandang sebagai sebuah sabotase yang dilakukan oleh Abu Bakar di saat Ali sedang berduka dan mengurus jenazah Nabi. Namun orang-orang yang membaiat Abu Bakar menganggap bahwa Nabi tidak pernah menunjuk siapapun yang akan menggantikan dirinya. Perbedaan pendapat itu mulai menimbulkan benih-benih perpecahan di kalangan kaum muslimin. Melihat tanda-tanda perpecahan mulai muncul, 6 bulan setelah pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, Ali bin Abi Thalib akhirnya membaiat juga Abu Bakar sebagai khalifah, yaitu ketika Fatimah As-Zahra telah wafat. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun lamanya, yaitu tahun 632 hingga tahun 634. Abu Bakar wafat karena sakit, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad. Ia adalah seorang panglima perang yang tangguh dan ahli strategi yang jenius.
Umar bin Khattab dipandang sebagai khalifah terhebat sepanjang masa. Di bawah kepemimpinannya, umat Islam melakukan ekspansi yang sangat signifikan dengan menaklukkan Kekaisaran Sasan di Persia dan merebut 2/3 dari wilayah kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur. Bukan hanya itu, Umar bin Khattab juga berhasil merebut dan menduduki Palestina. Namun, di balik kebesaran Umar, ada juga kelompok-kelompok yang menolaknya sebagai khalifah. Para pendukung Ali bin Abi Thalib tetap menganggap Ali yang berhak untuk menjadi khalifah, sekalipun Ali telah membaiat Umar sebagai khalifah. Umar bin Khattab menjadi khalifah 10 tahun lamanya, yaitu dari tahun 634 hingga tahun 644. Dia wafat ditikam oleh seorang budak yang bernama Abu Lukluk atau biasa disebut juga Fairuz. Fairuz adalah mantan prajurit Kekaisaran Sasan dari Persia yang ditaklukkan oleh tentara kaum muslimin. Dalam penaklukan itu, Fairuz ditangkap, kemudian dijadikan budak di Madinah. Pada suatu waktu, ketika Khalifah Umar hendak menjadi imam sholat subuh di Masjid Nabawi, Fairuz menyelinap ke dalam masjid, kemudian menikam sang khalifah, yang membuat sang khalifah meregang nyawa. Jamaah mengejar Fairuz. Dalam keadaan terdesak, Fairuz kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Orang-orang Sunni menganggap Fairuz sebagai pengkhianat, tetapi orang-orang Syiah menyebutnya sang pemberani. Umar bin Khattab digantikan oleh Utsman bin Affan. Seperti dua khalifah pendahulunya, Utsman bin Affan juga termasuk dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Pada masa kepemimpinannya, Utsman berhasil memperluas wilayah kekuasaan kaum muslimin sampai ke Iran, Armenia, hingga ke Afghanistan. Utsman bin Affan juga berhasil melakukan kodifikasi Al-Quran dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah mushaf. Ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya hanya bisa didengar oleh kaum muslimin melalui tilawah para hafiz. Namun pada masa Khalifah Utsman, ditulis, dikumpulkan, dan dijilid yang disebut mushaf. Dari berbagai mushaf yang ada, diseleksi kemudian ditentukan sebagai kitab yang disebut Al-Quran. Sang Khalifah kemudian memerintahkan mushaf-mushaf yang lain selain yang disebut Al-Quran dibakar. Dengan demikian, kaum muslimin memiliki satu versi kitab suci saja, yaitu Al-Quran. Upaya kodifikasi Al-Quran ini sebenarnya telah dirintis sejak masa Khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq, tetapi Utsman bin Affan lah yang berhasil menuntaskannya. Selama kepemimpinan Utsman bin Affan, terjadi banyak pergolakan dari kalangan internal kaum muslimin. Gaya kepribadian Utsman yang dinilai glamor, kontras dengan gaya Umar yang sangat sederhana. Utsman juga dinilai sangat nepotis dalam mengangkat para pembesar dan wali negeri. Para penentang Utsman mendorong Ali bin Abi Thalib untuk mengambil alih kepemimpinan, namun Ali menolak. Akhirnya Utsman menemui ajal dengan sangat mengenaskan di tangan penyusup yang berhasil masuk ke dalam rumahnya. Madinah dikuasai oleh pemberontak, sehingga tidak ada yang berani memakamkan jenazah khalifah ketiga itu, sebab pemberontak melarang memakamkannya di pemakaman kaum muslimin. Setelah 3 hari jenazah berada di rumah, akhirnya malam hari dimakamkan di pemakaman orang-orang Yahudi yang diusung oleh hanya 10 orang saja. Utsman menjadi khalifah selama 12 tahun, yaitu dari tahun 644 hingga tahun 656. Dia digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kematian Khalifah Utsman membuat kegentingan mencekam dunia Islam yang telah membentang luas dari Afrika Utara hingga Persia. Tidak ada lagi figur yang pantas untuk menjadi khalifah keempat selain Ali bin Abi Thalib. Ali dibaiat secara massal oleh semua kelompok tanpa perlu musyawarah. Mulanya Ali menolak, tetapi akhirnya menerima ditunjuk sebagai khalifah untuk menggantikan Nabi Muhammad memimpin kaum muslimin. Seperti ketiga khalifah sebelumnya, Ali termasuk dalam 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ali adalah laki-laki pertama yang berbaiat kepada Nabi Muhammad dan memeluk Islam. Dia berasal dari klan Bani Hashim seperti Nabi. Ali adalah keponakan Nabi sekaligus menantu karena perkawinannya dengan putri Nabi yaitu Fatimah As-Zahra. Ketika Ali menggantikan Utsman sebagai khalifah, Muawiyah bin Syufan yang ketika itu menjabat wali negeri Suriah, yang juga masih mempunyai hubungan kerabat dengan Khalifah Utsman, menuntut agar seluruh kaum dan keturunan para pelaku pembunuhan kepada Khalifah Utsman dibinasakan. Namun Ali menolak dan hanya menghukum pelakunya saja. Keputusan Ali ini tidak dapat diterima oleh Muawiyah bin Syufan.
Akhirnya meletuslah perang antara kedua belah kubu yang terjadi di Basra, perbatasan antara Irak dan Suriah. Perang itu kemudian dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang Siffin dimenangkan oleh pihak Ali, tetapi Ali tidak memberikan hukuman kepada Muawiyah, melainkan diselesaikan dengan perdamaian. Tindakan Ali itu sebenarnya bagian dari upayanya untuk menyatukan kaum muslimin yang mulai terpecah belah oleh kepentingan-kepentingan kelompok. Namun, dari kalangan pendukung Ali sendiri, ada yang tidak setuju dengan perjanjian damai itu. Kelompok yang menentang keputusan itu kemudian dikenal dengan sebutan kaum Khawarij. Kaum Khawarij adalah kelompok fundamentalis yang memahami ajaran Islam secara letterlux. Kelompok ini sebenarnya mempunyai semangat keagamaan yang tinggi, dan saking tingginya semangat untuk menjaga kemurnian Islam, sehingga pemahamannya menjadi sempit dan tidak bisa menerima adanya perbedaan pendapat. Dari kelompok ini pula lah pelaku pembunuhan Khalifah Utsman berasal. Kelompok ini awalnya menjadi pendukung fanatik Ali bin Abi Thalib, tetapi setelah kesepakatan damai antara Ali dengan Muawiyah, kelompok ini menjadi penentang Ali yang paling radikal. Dan akhirnya Khalifah keempat itu wafat oleh pedang beracun yang ditikamkan kepadanya ketika sedang menunaikan salat subuh. Ali bin Abi Thalib mengakhiri hidup melalui tangan seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah selama 5 tahun, yaitu dari tahun 656 hingga tahun 661. Pemirsa, demikianlah tadi sejarah khilafah-khilafah di dunia. Jika Anda merasa informasi yang admin sampaikan tidak cukup memadai, silakan Anda menambahkannya pada kolom komentar. Narasi ini diolah dari berbagai sumber. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan. Anda dapat memberikan koreksi pada kolom komentar. Admin akan melanjutkan pembahasan tentang khilafah pada video berikutnya dengan membahas tentang gagasan-gagasan yang muncul di era modern untuk membangkitkan kembali kekhalifahan dunia. Nantikan videonya di channel ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Salam sejarah, salam budaya, salam Pancasila. Wassalam.